Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Munsrika Aini. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang penyusunan jurnal penyesuaian, lalu memasukkan jurnal tersebut ke dalam neraca lajur 10 kolom, lalu membuat laporan keuangan untuk periode yang berakhir, dan yang terakhir membuat jurnal penutup. Perusahaan jasa konsultan Felicia pada tanggal 31 Maret 2024 mempunyai neraca saldo sebagai berikut. Perusahaan mulai beroperasi tanggal 1 Maret 2024 dan membuat jurnal penyesuaian setiap akhir bulan. Informasi untuk pembuatan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2024 sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan perlengkapan yang ada pada akhir bulan berjumlah Rp135.000. Nah, karena harga perolehan atau nilai akhir yang kita ketahui ada 135.000. Jadi kita lihat dulu saldo awal perlengkapan kantor ada Rp265.000. Nah, untuk mencatat ke dalam jurnal, Rp265.000 dikurangi dengan Rp135.000. Hasilnya Rp130.000. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa beban perlengkapan pada perlengkapan? Karena perlengkapan yang ini adalah perlengkapan yang telah terpakai. Jadi kalau udah terpakai jadinya ke beban. Kenapa pada perlengkapan? Karena perlengkapannya berkurang. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Selanjutnya yaitu biaya gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar berjumlah Rp600.000. Jadi jurnalnya beban gaji pada utang gaji. Kenapa beban gaji pada utang gaji? Karena ini belum dibayar. Jadi bebannya bertambah dan utangnya juga pun bertambah. Jadi beban gaji Rp600.000 di debit dan utang gaji Rp600.000 di kredit. Selanjutnya, yang nomor 3 ada sewa kantor sebulan Rp400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 Maret yaitu sebesar Rp1.200.000. Nah, karena kalau buat 3 bulan berarti bulan Maret, April, dan Mei. Karena yang sudah terpakai hanya untuk bulan Maret, jadi hanya bulan Maret yang menjadi beban dan bulan April, Mei masih menjadi sewa dibayar di muka. Maka jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka Rp400.000. Nah, selanjutnya yang keempat, ada peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomi 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Kita lihat dulu saldo peralatan kantor yaitu Rp6.600.000. Karena umur ekonomisnya hanya 10 tahun, jadi Rp6.600.000 dibagi 10 tahun, hasilnya Rp660.000. Karena ini pencatatan bulanan, maka Rp660.000 dibagi ke 12 bulan, maka dapat Rp55.000. Jadi jurnalnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan Rp55.000. Nah, selanjutnya yang kelima ada bunga dibayar di muka yang harus dilakukan sebagai biaya bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini sebesar Rp25.000. Jurnalnya beban bunga pada bunga dibayar di muka Rp25.000.
Kenapa pada bunga dibayar di muka? Karena ini kan hanya untuk mengakui bunga. Jadi kalau untuk mengakui bunga berarti bunga yang dia membayar bunga di awal. Kita tinggal mengakui di akhir. Biasanya pengakuan bunga 3 bulan. Jadi yang ini bunga dibayar di muka Rp25.000. Hasilnya Rp1.210.000 di debit dan Rp1.210.000 di kredit. Nah, selanjutnya masukkan jurnal tersebut ke neraca lajur 10 kolom. Ini semua daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini kita ambil dari soal yang di sini. Ini kita pindahkan semuanya ke sini. Terus lanjut penyesuaian. Penyesuaian itu dapatnya dari jurnal penyesuaian. Nah, karena yang tadi yang di saldo awalnya cuma ada segini, itunya akunnya, ada beberapa akun juga yang nggak masuk, maksudnya yang ada di jurnal penyesuaian tetapi tidak ada di jurnal, nggak ada di neraca saldo, daftar saldo awal. Nah, kita tambahin aja di sini. Jadi ini tadi beban perlengkapan 130.000. Kita masukkan beban perlengkapan, kita cari beban perlengkapan. Nah, kita taruh di sini 130.000 di debit. Selanjutnya ada perlengkapan, beban perlengkapan pada perlengkapan 130.000 di kredit. Kita cari perlengkapan. Perlengkapan kantor 130.000. Selanjutnya ada beban gaji 600.000 di debit. Beban gaji 600.000 di debit. Lalu sewa dibayar di muka. Lalu ada utang gaji di kredit Rp600.000. Kita posting di sini beban gaji Rp600.000. Selanjutnya ada beban penyusutan kendaraan. Beban sewa. Kita cari beban sewa. Beban sewa kita post di sini Rp400.000 di debit. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka di kredit 400.000. Selanjutnya beban penyusutan kendaraan 55.000 di debit. Beban penyusutan kendaraan karena tidak ada di sini tadi, jadi kita tambahin saja, terus tulis Rp55.000 di debit. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan. Karena tidak ada juga kan, jadi kita tambahkan saja di sini akumulasi penyusutan peralatan Rp55.000 di kredit. Selanjutnya beban bunga 25.000 di debit dan bunga dibayar di muka 25.000 di kredit. Bunga dibayar di muka 25.000 di kredit. Nah, totalnya ini. Selanjutnya kita masuk ke daftar saldo setelah penyesuaian. Karena
di daftar saldo ada, tapi di penyesuaiannya tidak ada, maka kita pindahkan saja. 6 juta pindah, 2.200.000 juga pindah, 50.000 ada di debit. Nah, di penyesuaiannya ada 25.000 di kredit, maka dikurang. Jadi 25.000 di debit. 1.200.000 ada di debit dan ini ada 400.000 di kredit, maka dikurang hasilnya 800.000 rupiah. Selanjutnya ada 265.000. Di sini ada kredit 130.000, hasilnya 135.000 rupiah. Selanjutnya ada 6.600.000. Karena tidak ada, jadi pindahkan saja. 3.300.000 juga pindah, 1.600.000 pindah, 10 juta pindah, 5.700.000 pindah, 140.000 pindah. Ini ada 3.900.000 di debit, ini ada juga 130.000 di debit, maka ditambah hasilnya 4.030.000 di debit. Selanjutnya 80.000 tidak ada, pindah. 395.000 pindah juga, 50.000 pindah. 600.000 karena di sini di daftar saldo sebelum penyesuaian tidak ada, di penyesuaian ada, jadi pindah juga. Ini juga pindah karena tidak ada lawannya, tidak ada yang perlu disesuaikan, jadi 400 ini pindah, 55.000 pindah, 55.000 pindah, 25.000 pindah. Jadi hasil dari daftar saldo setelah penyesuaian ada 21.395.000 rupiah. 20 di kredit dan 21.395.000 rupiah di kredit. Selanjutnya laporan laba rugi. Sebelum memasuki ini, kita harus tahu dulu akun-akun apa saja sih yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Biasanya akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi itu ada beban dan pendapatan. Jadi di sini ada pendapatan komisi, jadi kita masukkan 5.700.000. Terus ada lagi pendapatan sewa, kita masukkan 141.000 rupiah. Selanjutnya ada beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, kita masukkan. Utang gaji tidak kita masukkan karena utang bukanlah beban, namun kewajiban. Beban sewa, beban penyusunan kendaraan, dan beban bunga kita masukkan semuanya di laporan laba rugi. Jadi dapat debitnya, total bebannya 5.635.000 rupiah dan total pendapatannya 5.840.000 rupiah. Artinya kita laba 205.000 rupiah. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, akun-akun yang tidak masuk ke dalam laporan laba rugi berarti masuk ke laporan posisi keuangan, yaitu kas, piutang dagang, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, perlengkapan kantor, terus utang wesel, utang dagang, modal, itu masuk ke ini semua. Terus utang gaji sama akumulasi penyusutan peralatan, itu semuanya masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi totalnya 15.760.000 rupiah di debit dan 15.550.000 rupiah di kredit. Artinya kita tetap laba ya, 205.000 rupiah. Jadi perusahaan kita
jadi laba. Selanjutnya, buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret. Nah, pertama kita buat laporan laba rugi dulu. Yang masuk ke laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban-beban. Pendapatan hanya ada pendapatan komisi dan pendapatan sewa. Total pendapatan ada Rp5.840.000. Terus beban-beban, semua beban yang ada di jurnal setelah penyesuaian kita masukkan ke sini nominalnya. Kita tambahkan bebannya, jadi hasilnya Rp5.635.000. Jadi total pendapatan dikurang total beban, hasilnya Rp205.000. Ini hasil laba rugi, laba bersih. Selanjutnya, setelah menyusun laporan laba rugi, kita laporan perubahan modal. Ini hanya modal awal per 1 Maret ditambah laba bersih. Karena ini tidak ada prive, jadi tidak dikurang prive. Dari mana dapat modal awalnya 10 juta? Kita lihat di sini. Karena modal awalnya 10 juta rupiah. Jadi kita 10 juta rupiah. Nah, ini Rp205.000 dapat dari mana? Dapat dari laba bersih, total laba bersih. Tambah laba bersih. Jadi hasilnya Rp10.205.000. Selanjutnya kita ke neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini ada aset, liabilitas, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, yang termasuk ke aset lancar itu kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka. Ini jumlahnya kita ambilnya dari sini. Dari total daftar saldo setelah penyesuaian ya. Nah, terus totalnya adalah ada Rp9.135.000. Aset tetap, peralatan sama dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Karena tadi akumulasinya Rp55.000, penyusutannya Rp55.000, dan peralatannya Rp6.600.000. Jadi hasilnya Rp6.545.000. Jadi total aset semuanya ini total aset lancar ditambah total aset tetap jadinya Rp15.680.000. Selanjutnya liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban, yaitu utang, semua utang. Utang gaji, utang wesel, utang usaha. Nah, 600.000, 3.300.000, 1.600.000, hasilnya totalnya Rp5.500.000. Nah, ekuitas itu modal akhir adalah Rp10.205.000. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, jadi ditambah liabilitas ditambah ekuitas, hasilnya Rp15.705.000. Nah, selanjutnya, buatlah jurnal penutup. Ini jurnal penutup. Pendapatan komisi, pendapatan sewa, ikhtisar laba rugi. Pendapatan komisi Rp5.700.000, di debit pendapatan sewa Rp140.000,
Ikhtisar laba ruginya Rp5.840.000. Kita lihatnya di laba rugi. Ini pendapatan komisi tadi 5.700.000. Ditulis di sini, terus pendapatan sewa Rp140.000. Di sini masukkan ke sini, terus totalnya Rp5.840.000 ini dapatnya dari sini, atau ini ditambah ini hasilnya ini. Terus selanjutnya ikhtisar laba rugi Rp5.635.000. Ini beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan kendaraan, beban bunga, semuanya yang ada di sini kita masukkan ke dalam sini. Ini untuk menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ikhtisar laba rugi 205.000, modal akhirnya tadi kan 205.000. Oke, terima kasih.